Aku pernah berpikir bahwa cinta itu sederhana, seperti air sungai yang mengalir tenang di kampung halaman kami di Yogyakarta. Hingga hari itu tiba, saat surat penolakan dari perusahaan asuransi mendarat di tangan kami, membuat dunia yang kubangun bersama Rea runtuh seketika. Klaim ditolak karena kondisi pre-existing, begitu bunyi kalimat dingin itu, seolah nyawa Rea tak berharga apa-apa di mata mereka. Semuanya bermula 3 tahun lalu ketika aku, Ardi, bertemu Rea di sebuah warung kopi kecil di Malioboro. Aku saat itu baru saja pindah dari Jakarta, mencari ketenangan setelah kehilangan pekerjaan di perusahaan besar. Rea adalah pegawai negeri biasa, ramah, dengan senyum yang selalu membuat hatiku berdegup lebih cepat. Kami saling pandang dan dari situlah segalanya berubah. Aku tak pernah membayangkan akan jatuh cinta pada pria lain, tapi Rea. Dia membuatku merasa utuh untuk pertama kalinya. Kami hidup bahagia dalam diam di masyarakat yang masih memandang miring hubungan seperti kami memilih menyembunyikan segalanya. Keluargaku di Jakarta tahu aku belum menikah, sementara keluarga Rea di desa dekat Borobudur mengira dia hanya okus karir. Kami beli rumah kecil di pinggiran kota, tabungan bersama, dan yang terpenting polis asuransi jiwa dan kesehatan yang kami ambil bersama. Rea bersikeras, kita harus saling lindungi, Di. Hidup ini tak bisa diprediksi. Aku setuju meski saat itu kami masih sehat walayat. Tapi penyakit datang tanpa permisi. Rea mulai batuk-batuk, lemah, dan akhirnya diagnosis dokter jatuh, kanker paru stadium lanjut. Dunia kami gelap. Biaya pengobatan membengkak, obat-obat mahal, kemoterapi yang menyiksa tubuhnya. Kami andalkan asuransi itu, polis yang preminya kami bayar tepat waktu setiap bulan. Rea bahkan tambah pertanggungan saat tahu gejala awal, tapi perusahaan bilang itu pre-existing condition yang tak dicor. Aku ingat malam itu, saat Rea terbaring lemah di rumah sakit, tangannya dingin memegang tanganku. Makan aku, Di. Aku yang bikin kita susah, bisiknya. Hatiku hancur. Bagaimana bisa perusahaan itu begitu kejam? Mereka tahu kami pasangan, tapi di mata hukum Indonesia, hubungan kami tak diakui. Polis atas nama masing-masing, tapi klaim bersama ditolak karena hubungan tak sah. Aku marah, tapi lebih dari itu aku takut kehilangan dia. Dalam diriku semakin dalam. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah cinta kami salah? Di tengah masyarakat yang bisik-bisik tentang dosa, aku merasa sendirian. Tapi setiap kali melihat Rea berjuang, aku sadar, ini bukan salah kami. Ini ketidakadilan sistem yang tak melindungi orang seperti kami. Kami mulai berjuang. Aku hubungi pengacara, cari bantuan komunitas yang tersembunyi di Jakarta. Mereka cerita pengalaman serupa, ditelantarkan saat sakit, keluarga menjauh saat tahu orientasi. Tapi ada harapan kecil, cerita tentang orang-orang yang bangkit, mendirikan support group, bahkan advokasi perubahan undang-undang. Rea semakin lemah, tapi semangatnya tak padam. Kita akan lawan mereka, Di. Bukan untuk uang saja, tapi untuk orang lain seperti kita. Aku mengangguk, air mata jatuh. Dalam hati aku berdoa agar dia bertahan cukup lama untuk melihat keadilan. Malam-malam di rumah sakit menjadi neraka bagiku. Rea semakin kurus, wajahnya pucat, tapi matanya masih berbinar saat memandangku. Jangan sedih terus, Di. Aku masih di sini, katanya lemah, mencoba tersenyum. Tapi aku tahu waktu kami semakin sempit. Penolakan klaim itu seperti pukulan terakhir, membuat kami kehabisan dana untuk pengobatan lanjutan. Aku mulai mencari pinjaman, jual barang-barang, bahkan hubungi keluargaku di Jakarta. Tapi saat ku ceritakan tentang Rea, ibu hanya diam di telepon. Ardi, kamu yakin ini jalan yang benar? Masyarakat kita. Agama kita. Suaranya gemetar. Aku tahu dia takut, tapi itu menyakitkan. Ayah lebih tegas, kembalilah ke rumah, tinggalkan itu semua.
Mereka tak paham atau tak mau paham bahwa Rea adalah segalanya bagiku. Batin semakin menggerogoti. Aku merasa bersalah karena menyembunyikan hubungan kami selama ini. Mungkin jika dari awal terbuka, keluarga bisa menerima. Tapi di Indonesia ini berapa banyak yang berani? Berita tentang pengusiran, kekerasan, bahkan ancaman dari kelompok radikal membuat kami diam kini saat butuh dukungan paling kami sendirian. Rea yang justru menguatkan aku. Di tengah sesak napasnya, dia cerita mimpi kami, trailing ke Bali, punya usaha kecil bersama, hidup tenang tanpa takut. Kita akan buktikan cinta kita lebih kuat dari penolakan mereka. Kata-katanya menusuk hati, membuatku semakin mencintainya, tapi juga semakin takut kehilangan. Aku temui pengacara dari komunitas. Namanya Mas Budi, pria paruh baya yang pernah alami hal serupa dengan pasangannya. Banyak kasus seperti ini, katanya. Asuransi sering tolak klaim karena tak ada pengakuan hukum pernikahan sesama jenis. Tapi kita bisa gugat, cari celah di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Harapan muncul lagi. Kami ajukan banding ke OJK, kumpul bukti pembayaran premi, surat dokter. Tapi proses lambat, birokrasi rumit. Sementara itu, tagihan rumah sakit menumpuk. Aku kerja sampingan malam hari, desain Grace Relance, tapi tak cukup. Suatu hari, Rea kolaps lagi. Dokter bilang butuh operasi darurat, biaya ratusan juta. Aku panik. Di ruang tunggu aku menangis sendirian, bertanya pada Tuhan mengapa kami diuji begini. Apakah karena cinta kami yang salah di mata manusia? Tapi dalam hati aku tahu cinta ini murni, tulus, lebih dari sekadar nafsu. Rea sadar kembali, pegang tanganku erat. Jual rumah kita saja, Yang penting aku sembuh, kita mulai lagi dari nol. Air matanya jatuh. Saat itu aku sadar betapa dalam pengorbanannya. Dia tak ingin aku sendirian berjuang. Kami putuskan jual rumah. Uangnya cukup untuk operasi, tapi setelah itu kosong. Tapi Rea selamat dari meja operasi meski lemah. Kita bangkit lagi ya, bisiknya. Aku angguk, tapi hati remuk. Komunitas mulai bantu. Mereka galang dana online, anonim tentunya, karena takut raya. Cerita kami menyebar di grup tertutup, banyak yang simpati. Kalian inspirasi, kata salah satu. Untuk pertama kalinya aku merasa tak sendirian. Tapi betrayal datang dari tempat tak terduga. Saat proses banding, perusahaan asuransi bocorkan data kami ke media kecil, seolah contoh kasus penipuan. Berita viral, pasangan sesama jenis coba tipu asuransi. Masyarakat heboh, komentar kebencian membanjir. Keluarga Rea tahu, telepon marah-marah. Rea nangis semalaman. Makan aku, Aku bikin malu keluargamu. Tapi aku peluk dia erat. Ini bukan salah kami. Ini sistem yang bobrok. Pengkhianatan itu seperti pisau di punggung. Perusahaan asuransi yang kami percaya lindungi nyawa, justru hancurkan nama baik kami. Berita itu menyebar cepat di media sosial, meski nama disamarkan tapi keluarga tahu. Ibu Rea telepon, suaranya penuh amarah, kamu bohongi kami bertahun-tahun. Ini dosa besar. Dia putus hubungan, larang saudara-saudaranya kunjungi Rea. Aku lebih hancur lagi. Keluargaku di Jakarta diam saja, tak ada dukungan. Aku merasa ditinggalkan semua orang. Di tengah malam, saat Rea tidur karena obat penenang, aku duduk di balkon rumah sakit, merokok diam-diam, kebiasaan buruk yang kembali karena stres. Dalam hati aku berperang, apakah layak bertahan? Mungkin lepaskan saja, kembali ke normal, cari wanita, ikuti harapan keluarga. Tapi satu pandang ke Rea yang tertidur lemah, semua lenyap. Cinta ini terlalu dalam untuk dilepas. Dia yang ajarkan aku arti setia, pengorbanan, keberanian menghadapi dunia. Kami putuskan lawan balik.
Dengan bantuan Mas Budi dan komunitas, kami gugat perusahaan ke pengadilan. Bukti kuat, premi dibayar rutin, kondisi pre-listing tak disebutkan saat pengajuan awal. Kami juga tambah gugatan pelanggaran privasi karena bocorkan data. Proses sidang melelahkan. Rea harus hadir dengan kursi roda, wajahnya pucat tapi tegar. Hakim tanya hubungan kami, dan untuk pertama kali di forum resmi, aku katakan dia pasangan hidupku. Kami saling mencintai. Ruangan hening tapi aku lega. Tak ada lagi sembunyi. Masyarakat terbelah. Ada yang dukung kami di media sosial anonim, cerita serupa bermunculan. Kami juga ditolak klaim karena tak punya akta nikah. Tapi ada pula ancaman, komentar kebencian. Polisi bahkan datang lindungi kami saat sidang. Rea semakin sakit. Kemo kedua gagal, kanker menyebar. Dokter bilang hanya bulan-bulan lagi. Hatiku mati rasa. Aku takut tinggalkan kamu sendirian, katanya suatu sore saat kami duduk di taman rumah sakit. Angin Yogyakarta sepoi, seperti dulu saat kami pacaran. Aku yang takut tanpa kamu, jawabku, suara pecah. Kami peluk lama, tak peduli orang lalu lalang memandang aneh. Dalam kesedihan itu muncul kekuatan baru. Komunitas semakin solid, galang dana lebih besar. Kami dirikan yayasan kecil untuk bantu sakit yang ditolak asuransi. Warisan kita, kata Rea. Sidang berlanjut. Saksi dari perusahaan bilang penolakan karena risiko tinggi pada kelompok tertentu kode untuk LB. Hakim marah, bilang itu diskriminasi. Harapan menang muncul. Tapi Rea tak bertahan sampai putusan. Malam itu, dia hembuskan napas terakhir di pelukanku. Terima kasih cintaku. Bangkitlah untuk kita, bisiknya sebelum mata tertutup selamanya. Aku hancur total. Dunia gelap. Tapi janjinya bergema di hati. Kehilangan Rea seperti kehilangan separuh jiwa. Aku tak makan, tak tidur, hanya duduk di rumah kosong yang dulu penuh tawa kami. Oto-oto kami tersembunyi di laci, tak berani kulihat karena sakit. Pemakaman sederhana, hanya komunitas yang hadir. Keluarga Rea tak datang, keluargaku pun diam. Batin mencapai puncak. Aku marah pada Tuhan, pada masyarakat, pada diri sendiri. Mengapa cinta kami harus berakhir tragis? Apakah ini hukuman? Malam-malam aku menangis, ingat sentuhan Rea, suaranya, janji-janji kami. Tapi perlahan dukungan komunitas menyadarkan. Mas Budi bilang, Rea ingin kamu bangkit. Lanjutkan perjuangan. Yayasan yang kami rintis mulai berjalan, dana dari donasi membantu beberapa orang sakit. Sidang akhirnya onis, kami menang. Perusahaan asuransi diwajibkan bayar klaim penuh, plus ganti rugi moral karena diskriminasi dan bocor data. Uang itu tak ganti nyawa Rea, tapi jadi modal besar untuk yayasan. Media ramai. Cerita kami jadi headline, pasangan menang gugatan asuransi, buka jalan perlindungan baru. Banyak yang simpati bahkan dari kalangan heteroseksual. Ini soal kemanusiaan, bukan orientasi, kata salah satu komentator. Aku mulai bicara di forum-forum tertutup, cerita pengalaman. Awalnya takut, tapi semakin banyak yang mendengar. Beberapa keluarga hubungi, minta saran bagaimana terima anak mereka yang LB. Suatu hari ibuku datang ke Yogyakarta. Wajahnya letih, mata bengkak. Makan ibu, nak. Ibu salah. Dia peluk aku lama. Cerita tentang Rea membuatnya paham. Ayah masih diam, tapi itu awal. Yayasan berkembang. Kami namai Cinta Rea, bantu puluhan orang, bayar pengobatan, advokasi klaim, support psikologis. Kami dorong perubahan undang-undang, kerjasama dengan aktivis HAM. Aku temui cinta lagi. Belum. Rea terlalu besar di hati. Tapi aku bahagia melihat orang-orang bangkit karena cerita kami. Bertahun-tahun berlalu, tapi luka kehilangan Rea tak pernah benar-benar hilang.
Setiap melihat sunset di pantai Parangtritis, aku ingat rencana kami ke Bali yang tak pernah terwujud. Tapi kini aku tak lagi sendirian dalam kesedihan. Yayasan Cinta Rea jadi rumah bagi banyak jiwa yang terpinggirkan. Kami sudah bantu ratusan, dari anak muda yang diusir keluarga, hingga pasangan tua yang sakit tanpa perlindungan. Cerita mereka mirip kami, ditolak asuransi, ditinggalkan masyarakat, tapi bangkit dengan dukungan sesama. Aku sering bicara di seminar, workshop tentang hak dan akses kesehatan. Awalnya grogi, tapi semakin lancar. Cinta tak salah, kataku selalu. Yang salah adalah sistem yang tak lindungi semua warganya. Perubahan perlahan datang. OJ keluarkan regulasi baru, perusahaan asuransi tak boleh diskriminasi berdasarkan orientasi seksual. Banyak kasus menang setelah presiden kami. Media mulai liput positi ilmu dokumenter tentang kami bahkan tayang di Estial Internasional. Keluargaku akhirnya terima. Ibu sering kunjungi, bantu yayasan. Ayah, meski lambat, akhirnya datang ke acara peringatan Rea. Anakku hebat, katanya pelan. Aku temui seseorang baru, Andi, relawan di yayasan. Dia paham lukaku, tak buru-buru. Kami mulai dari pertemanan, pelan-pelan jatuh cinta. Rea pasti senang, pikirku. Tapi puncak emosi datang saat undangan dari perusahaan asuransi lama itu. Mereka minta resmi, donasi besar untuk yayasan. Kami belajar dari kasus Anda, kata direktur mereka. Aku terima, tapi dengan syarat, training anti-diskriminasi untuk karyawan mereka. Mereka setuju. Dalam hati aku bisik pada Rea, kita menang, sayang. Kini, standing di balkon rumah baru yang dibangun dari donasi, aku pandang kota Yogyakarta yang ramai. Hidup tak sama tanpa Rea, tapi penuh makna karena warisannya. Yayasan jadi besar, cabang di Jakarta, Surabaya, bahkan Bali, tempat mimpi kami. Kami advokasi pernikahan sesama jenis, meski lambat. Banyak anak muda terbuka sekarang, keluarga lebih paham. Cerita kami jadi inspirasi, dari ditelantarkan, bangkit jadi pembaharu. Andi pegang tanganku erat. Rea bangga padamu, katanya. Aku tersenyum, air mata jatuh bahagia. Cinta kami, meski diuji penolakan, pengkhianatan, kehilangan, akhirnya beri harapan bagi banyak orang. Di Indonesia yang masih belajar toleransi, kami buktikan cinta sejati tak kenal batas, dan kebangkitan dari keterpurukan bisa ubah dunia. Tak ada akhir bahagia sempurna, tapi ini cukup, hidup dengan damai, mencintai tanpa takut, dan melindungi sesama. Terima kasih, Rea. Kau selamanya di hatiku.